Ana Zila Tusaida. Saya bisa dipanggil Sila. Saya bersekolah di SMP Negeri 3 Maron dan saya kelas 9D. Tujuan saya membuat video ini karena untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia, yaitu materi tentang konjungsi. Materi bahasa Indonesia kita kali ini akan membahas tentang konjungsi. Apa sih konjungsi? Lalu macam-macamnya apa saja? Simak ya video ini dari awal hingga akhir. Konjungsi atau juga bisa disebut dengan kata penghubung merupakan kata atau ungkapan yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar klausa, atau antar kalimat. Penggunaan konjungsi dalam sebuah kalimat atau paragraf agar susunan kata atau kalimat memiliki koherensi atau keterkaitan. Konjungsi juga didefinisikan sebagai kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Misalnya, kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Macam-macam konjungsi. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua klausa yang berkedudukan setara. Konjungsi yang termasuk dalam kelompok antara lain, dan, dari, serta, melainkan, padahal, sedangkan, atau tetapi. Contoh kalimat: kami berencana untuk pergi ke panti asuhan dan mencari anak angkat. Kedudukan dan atau konjungsi dan ini membentuk pola koordinatif antara anak kalimat dan induk kalimat memiliki kedudukan yang sama atau sejajar. Yang kedua, konjungsi subordinatif merupakan kata penghubung untuk menggabungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat. Konjungsi subordinatif menghasilkan kalimat majemuk bertingkat. Kata hubung yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: sesudah, sehabis, sejak, ketika, tak kala, sementara, sambil, dan seraya. Ini untuk hubungan waktu. Jika, kalau, asalkan, bila, manakala. Ini untuk hubungan syarat. Andaikan, seadanya, seumpama. Ini untuk hubungan pengandaian. Agar, biar, supaya. Ini untuk hubungan tujuan. Contoh kalimat: pandemi akan teratasi asalkan vaksinasi telah selesai dilakukan. Kata asalkan berkedudukan sebagai konjungsi subordinatif karena membedakan antara anak kalimat dan induk kalimat dikatakan bertingkat karena anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus mengikuti klausa atau kalimat dari induk kalimat. Yang ketiga, konjungsi korelatif merupakan kata penghubung yang menghubungkan dua kata frasa atau klausa di mana kedudukan unsur kedua tersebut memiliki fungsi sintaksis yang sama-sama subjek. Misalnya, konjungsi yang termasuk dalam kelompok antara lain: tidak hanya, bahkan, melainkan, tetapi juga, bukannya, makin, jangankan, dan lain-lain. Contoh kalimat: si jago merah tidak hanya melahap rumah penduduk, tetapi juga sebuah sekolah di dekatnya. Konjungsi tetapi di sini memberikan hubungan antara anak kalimat dengan induk kalimat. Yang keempat, konjungsi antar kalimat. Konjungsi juga dibagi dalam kelompok berdasarkan satuan bahasa tempat konjungsi digunakan. Konjungsi untuk menggambarkan dua kalimat berbeda dengan konjungsi untuk menggabungkan dua paragraf. Kata hubung yang termasuk dalam konjungsi antar kalimat antara lain: biarpun begitu, sekalipun demikian, lagi pula, akan tetapi, namun, kecuali itu, sebelum itu. Contoh kalimat: kami tidak pernah sepakat dengan pendapatnya,
itu kami tidak akan menghalanginya untuk terus maju. Yang kelima, konjungsi antar paragraf. Kata hubung antar paragraf yang termasuk kelompok ini antara lain kata penghubung yang menyatakan tambahan, contohnya di samping itu, demikian juga tambahan lagi. Kata penghubung menyatakan bertentangan dengan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya, contohnya bagaimanapun juga, sebaliknya namun. Kata penghubung yang menyatakan perbandingan, contohnya sebagaimana, sama halnya. Nah, kalian sudah paham kan apa itu konjungsi dan macam-macamnya apa saja? Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata penjelasan yang kurang dari video tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi